Oke, yang hadir di sini coba sekarang kita peregangan, coba tangannya peregangan ke depan boleh? Dua-duanya boleh? Oke, hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang ke kanan boleh? Oke, sekarang ke kiri boleh? Ya, hitungan 5. 1, 2, peregangan ke kiri. 2, 3, 4, 5. Nah, jadi teman-teman ya, insya Allah sudah ready semua ya. Saya juga kadang-kadang harus mengkondisikan orang rumah ya, anak-anak semuanya ya. Ada sekolah online, ada ini gitu ya. Kadang-kadang saya lagi ngajar, mereka juga masuk dengan suara gitu ya. Kalau masuk doang nggak apa-apa, ini tiba-tiba masuk dengan macam-macam kehebohan sebagai anak-anak gitu ya. Kalau saya pribadi nggak masalah, tapi ini ada kayak sekarang ini ada di Zoom ada hampir 900 ya, di YouTube juga ada ratusan, alhamdulillah ya. Jadi kan efeknya kemana-mana gitu. Oke, saya pengen nyampaikan satu hal ya. Kemarin kita udah bahas waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya, tentang profit dan benefit. Ini kan bukan sekedar seimbang. Seimbang itu bagus ya, itu bagus, bukannya jelek juga gitu ya. Tapi yang saya lihat ya, yang menjadi PR adalah apa? Kalau misalnya kita dapat profit ya, profit kita itu lebih besar pada benefit yang kita berikan. Ya, ini hati-hati ini. Benefit ini dalam bentuk apa? Luas sekali ya. Contohnya sedekah yang kita berikan, ya, nafkah yang kita berikan pada keluarga, oke, okay? Uang yang kita konsumsi, gitu kan? Kemudian dari sini akhirnya kita apa ya? Kita nafkahi diri kita, akhirnya kita bisa sholat, bisa semuanya gitu ya. Nah ini termasuk yang kita benefit yang kita berikan gitu, ya benefit yang kita keluarkan gitu, ya. Tapi kan ada juga yang sifatnya sedekah keluar, ya sedekah keluar. Ada lagi yang namanya pembinaan ke mitra, gitu. Nah benefit ini, ya jadi selain diri kita dapat benefit, keluarga kita dapat benefit, gitu ya. Ada lagi benefit buat orang banyak, ada lagi benefit buat mitra-mitra. Nah di sini nih fokus saya, benefit buat mitra-mitra. Pokoknya total benefit itu, ya itu harus lebih besar daripada total profit yang kita terima. Contohnya gini, kita dapat profit 5 juta, ya misalnya profit 5 juta. Maka manfaat, ya benefit yang kita berikan itu harus lebih dari 5 juta. Nah, kita hisap diri kita. Ya, kita hitung diri kita. Manfaatku ya buat tim sebesar apa? Manfaatku buat keluarga sebesar apa? Ya, terutama buat tim nih. Ya, kalau soal keluarga kita udah sering bahas gitu ya. Tapi yang buat tim ini. Nah, termasuk profitnya tiba-tiba meningkat. Penjualan bagus, ya. Kita punya profit akhirnya 10 juta. Ya. Kalau profit 10 juta, artinya apa? Benefit harus lebih besar daripada itu. Kalau sama aja walaupun itu bagus ya, tapi nggak cukup. Ya, karena kalau sama itu kita gampang ya disaingi oleh yang lain, gampang dilewati oleh orang yang lain. Kalau pengen menjadi mukmin beneran, ya, insan kamil beneran, yaitu manfaat gitu. Ya, sebaik-baik manusia yang luas manfaatnya, ya kan? Nah, kalau dalam konteks bisnis ini, manfaat yang kita berikan ya lebih besar daripada rupiah yang kita dapatkan. Total benefit lebih besar daripada total profit. Ya, hisap diri kita. Ya, makanya jangan ngaku-ngaku oh ya, ini Ustadz WA saya. Oke, itu Ustadz Dasar sudah masuk ya, lagi di waiting room ya. Coba di approve segera. Siap Mas Ibu, bentar Mas Ibu. Sudah, saya tunggu. Ustadz juga nunggu nih. Namanya apa Mas Ibu ya? Nama beliau, Ustadz Dasar, kemarin juga atas nama beliau. Sudah? Sudah Mas.
Oke. Ustadz Dasat official ya. Ya, coba dijadikan co-host juga. Sudah Mas, Dasat official, Ustadz Dasat udah co-host Mas. Oke, ya alhamdulillah ya. Nah, jadi profit yang kita dapatkan itu adalah pertanggungjawaban ya. Kita nggak bisa santai-santai aja, nggak bisa ya. Kenapa misalnya saya juga bikin acara full gitu ya. Tadi malam juga ada acara sampai 8:30, pagi-pagi kita acara lagi ya. Sore siang nanti jam 2 saya ada lagi ya. Gitu seterusnya sampai besok. Karena apa? Profit yang saya dapatkan itu amanah. Ya, saya harus kembalikan dalam bentuk apa? Benefit, dalam bentuk apa? Kebermanfaatan gitu. Ya, buat mitra-mitra. Ya, jadi semakin besar profit yang saya dapatkan, harusnya benefit juga makin besar juga. Ya. Nah, ini pertanggungjawaban. Karena yang di dunia ini ya, selain kita yang ibadah-ibadah wajib gitu, ya, soal tauhid, soal sholat ya, selain yang kayak gituan ya, yang diukur sama Allah adalah apa? Kebermanfaatan kita gitu. Kita selalu ngomong kemana-mana manfaat. Ya buktikan. Ya, nggak usah ngomong muluk-muluk dulu, ngomong bangsa, ngomong negara, ribet banget. Coba buat tim, ya, udah manfaat nggak? Ya, hisap diri kita nih. Aku dapat profit berapa, ya, tapi apa yang telah aku berikan buat tim gitu loh. Nah, harusnya lebih besar. Kita dapat profit misal 5 juta. Ya, benefit yang kita berikan berapa? 7 juta, 8 juta, 9 juta. Nah, itu lebih baik. Kalau kita bisa ya berikan benefit lebih besar, itu insya Allah tim akan loyal sama kita. Tim akan militan sama kita. Dan kabar baiknya adalah apa? Akan terjadi yang namanya keseimbangan alam. Ya. Nih, saya tunjukin ya baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kita dapat profit 5 juta. Tapi benefit yang kita berikan itu 8 juta. Ya, manfaat yang kita berikan 8 juta. Artinya apa? Ini ada kelebihan 3 juta. Nanti profit itu pelan-pelan akan mendekati ke sini dia. Kalau kita konsisten ya kasih manfaat itu 8 juta ya 8 juta ya. Itu nanti profit akan pelan-pelan bergeser naik ke sini dia. Tapi hati-hati yang sebaliknya juga terjadi. Profit kita 5 juta ya, tapi manfaat yang kita berikan itu cuma sekitar 3 juta. Ada gap 2 juta di sini. Kalau ini dibiarkan selalu, akhirnya apa? Nanti profit itu bisa turun di sini. Dalam bentuk apa? Mitra nggak loyal, tim nggak loyal, nggak militan, gampang bubarnya, ya kan? Gampang bubarnya. Akhirnya apa? Ya profitnya turun juga. Ya, makanya bolak-balik saya sampaikan, setiap profit yang kita dapatkan, setiap keuntungan yang kita dapatkan itu adalah amanah yang luar biasa. Harus dikembalikan lagi. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk manfaat. Gitu. Nah, kalau kita berhasil ini, insya Allah tim loyal sama kita. Tim militan sama kita. Kalau kita ngomong pahala, ini gudangnya pahala insya Allah di sini. Ya, gudangnya pahala. Sekarang saya tanya sama teman-teman, apakah kita di sini ustadz? Enggak. Kita ulama? Enggak. Ilmuwan? Enggak. Ya. Terus bagaimana cara kita dapat amal jariah dari ilmu gitu? Kan sulit. Ya, karena kita bukan ulama, kita bukan ilmuwan. Nah, yang mungkin kita berikan adalah apa? Ketika kita membina mitra-mitra dengan sungguh-sungguh. Ya, membina mitra dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, itu amal jariah di sana. Karena amal jariah itu 3 soalnya kan, gitu. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya harta, terus kita sedekahkan, punya anak yang soleh gitu kan. Nah, anak terbatas kita jumlahnya. Ya, paling 3, maksimum 4. Ya kan, rata-rata kita kayak gitu. Ya, anak terbatas jumlahnya. Ya kan, uang terbatas juga sedekahnya. Oke, ilmu ya sebagai ilmuwan kita nggak punya, sebagai ustadz ulama kita nggak punya. Nah, tapi kalau kita membina mitra dengan sungguh-sungguh, kita ajarkan ilmu penafkahan, kita ajarkan ilmu parenting, ya kita ajarkan ilmu kesehatan. Nah, insya Allah tuh, ya. Jadi yang benefit tadi bisa kita kejar, oke, amal jariah pun juga. Jadi kemana-mana untung, ya. Saya orangnya pantang rugi emang. Jadi saya bikin apapun saya berusaha untuk untung dunia, untung akhirat, gitu. Ya, saya pengen tim loyal, saya pengen tim militan, ya. Saya pengen di akhirat double untungnya. Ya, bukan double lagi tapi ya tanpa batas untungnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman berikan ya total benefit yang lebih besar ini, ya insya Allah tim tambah loyal, ya tambah militan, amal jariah juga insya Allah terkumpul gitu. Kita punya mitra, dia nggak ngerti bisnis, kita ajarin ilmu bisnis, akhirnya bisa bisnis, bisa jualan, menghasilkan. Kan insya Allah kita dapat tuh amal jariahnya, ya kan? Karena apa? Nafkahnya bukan nafkah dia sendiri saja, dia punya keluarga kan gitu. Kita punya mitra 4, ya. Kita ajarin mereka 4 ini ilmu bisnis. Artinya apa? Dia kan keluarganya membaik, keluarganya dia punya apa nih? Punya anak istri juga gitu kan. Jadi walaupun yang kayaknya cuma 4 mitra, ya, tapi itu kalau kita kali 3, kali 4 jumlahnya bisa belasan, ya. Nah, kita buktikan sama Allah bahwa yang belasan ini kita berhasil kelola dengan baik.
Kalau menurut Allah pantas, sudah tiba waktunya, Allah akan tambah lagi tuh mitra. Ya, Allah akan tambah lagi. Karena apa? Allah itu kan menilai, gitu. Wujud syukur adalah apa? Wujud syukur tuh ya kita ucapkan pakai lisan, kita benarkan dari hati kita, terus apa? Ya kita kelola kan, gitu. Saya dikasih baju kayak gini sama Allah gitu. Saya bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya apa? Ya dijaga nih baju. Jangan dibiarin gitu aja kan. Kalau kotor ya dibersihkan. Ya, kalau digantung, gantung yang baik, lipat yang baik. Nah, kan ini wujud syukur. Jadi dikelola, dirawat. Sama juga mitra yang sudah gabung sama kita, 3 orang, 4 orang, dikelola dengan baik. Kalau kita berhasil kelola dengan baik, menurut Allah sudah pantas, ya Allah akan tambah lagi. Ya, itu wujud syukur. Kalau bersyukur, ya bukan lisan doang loh. Ya, nah dibuktikan pada praktek, dimanifestasikan pada praktek gitu loh. Energi potensial diubah menjadi energi gerak gitu. Ya, kita buktikan ini, insya Allah ditambah lagi tuh mitra. Ya, jadi kalau kita di BP memang kita agak beda sih ya. Jadi kayak di luar sana ya orang bangga-banggakan jumlah mitra atau apa ya. Kita kan enggak. Saya cenderung malah untuk ngerem-ngerem aja gitu. Ya. Kadang yang hadir 2.400, saya bilang 1.000, saya bilang 1.000 lebih gitu. Tapi kan saya nggak bohong, 1.000 lebih. Yang hadir 2.600, saya bilang 2.000 lebih gitu, ya kan? Saya bilang kayak gitu aja. Ya, saya nggak mau juga melebih-lebihkan atau apa ya membangga-banggakan jumlah mitra enggak. Karena ini amanahnya luar biasa. Ya, kalau dibilang tuh ya beban sebenarnya, ya kan? Karena apa? Orang belum sukses, ya dia mitra kita ini kan beban sebenarnya gitu, ya kan? Kita harus berjuang untuk sukseskan dia gitu, ya kan? Jadi kayak di luar sana kan, oh ya saya punya tim reseller sekian, saya punya tim sekian gitu. Terus tim ini kayak mainan aja gitu. Ayo mana produk mana saya bisa jualin nih, saya bisa jualin gitu. Saya nggak pernah memperlakukan tim saya kayak gitu. Saya nggak pernah memperlakukan mitra saya kayak gitu. Ya. Betapa banyak kayak orang pengen tuh optimalkan TK Khalifah biar bisa dipakai sore, bisa dipakai siang, ya. Bisnis lainnya masuk. Saya nggak mau. Ya. Kalau mau, ya mitra ini harus dapat untung dan mitra ini juga setuju gitu. Kalau dia nggak dapat untung atau dia nggak setuju, ya jangan gitu. Ya dan mitra ini banyak gitu kan. Ya yakinkanlah satu persatu. Lewat saya doang nggak bisa, gitu. Lewat saya doang nggak bisa, gitu. Ya. Sama juga ada tuh banyak lah orang ya. Hampir tiap 3 hari, 4 hari ada tuh orang yang nelfon saya, nawarin produk ya agar dijualin tuh sama mitra-mitra Masipo. Masipo punya reseller kan, punya agent kan. Kita punya produk nih bagus. Nanti buat Masipo sekian persen, buat timnya sekian persen. Ya saya nggak mau, ini tim ini bukan kayak orang yang kita bisa dorong kemana-mana gitu, enggak gitu. Ya, pertama kita latihan fokus satu hal. Kedua ya ini kan apa? Ini timnya mau diapain gitu kan? Kok saya enaknya ditarik-tarik jual ini jual itu kan? Kalau saya sih nggak mau gitu. Ya, makanya sampai sekarang kita berusaha jaga amanah ini. Ya, nah teman-teman ya apapun misalnya posisinya saat ini ya di layer apapun gitu ya. Misalnya kita yang agent plus hati-hati tuh, setiap profit yang kita dapat adalah itu pertanggungjawaban, adalah amanah. Pastikan kita memberi ya, membalikkan itu yang lebih besar lagi. Ya. Tim lebih loyal, ya, lebih militan. Sama lah kayak kita kerja di kantor. Sebagian besar kita pasti pernah ya kerja di kantor gitu, ya, jadi karyawan gitu. Itu sama. Kalau kita digaji 5 juta, kantor harus dapat manfaat lebih dari 5 juta. Ya. Kalau kita digaji 5 juta, ternyata manfaat kita cuma 3 juta, pasti ditendang nih orang, pasti ditendang. Ya. Begitu perusahaan agak krisis sedikit, penghematan sedikit, ini pasti ditendang segera ini orang kayak gini. Ya. Kadang-kadang nggak nunggu krisis, kalau perusahaan swasta ya, itu nggak nunggu krisis. Ini orang nggak jelas manfaatnya apa, ya udah dipecat aja, selesai udah. Ya. Nah, jadi kalau digaji 5 juta, ya, kalau digaji 5 juta, harus ngasih manfaat lebih dari itu. Ya. Saya waktu itu tanya sama sebuah operator seluler gitu ya, ketika dia lagi efisiensi besar-besaran, saya tanya, berapa? Gitu. Ini macam-macam ya, tergantung levelnya, tergantung layernya gitu. Dia bilang, 3 kali sampai 30 kali. Ya. Jadi kalau digaji 5 juta, harus ngasih manfaat bagi kantor 15 juta, itu minimal. Tapi di level tertentu, harus sampai 30 kali. Ya kalau digaji 5 juta, ya, kalikan itu 30 kali. Berarti dia harus menghasilkan buat perusahaan berapa? 150 juta. Jadi ada tuh manajer-manajer di bawahnya itu mau rekrut karyawan, lapor sama dia gitu. Dia cerita sama saya nih, Pak saya mau tambah karyawan. Oh boleh silakan, nggak apa-apa, tambah aja nggak apa-apa. Gajinya sekian Pak. Nah kamu bisa nggak balikin tuh 30 kali lipat, dia bilang. Kalau bisa nggak apa-apa, rekrut aja. Mau rekrut 5 orang, 10 orang nggak apa-apa gitu. Ya, jadi ini memang adalah hukum alam dimanapun ini, gitu. Sama lah kita ngumpul sama teman ya, zaman kita sekolah, zaman kita kuliah dulu, nongkrong gitu kan. Ada orang yang kayaknya dompleng doang gitu. Makan dia ditraktir, bensin nggak mau keluar, pakai motor orang lain gitu. Pas nongkrong pun dia nggak ngasih manfaat apapun gitu.
ya kan? Yang ada mudarat doang gitu. Nah orang kayak gini pasti nggak diajak lagi nih udah, ya. Pas giliran makan-makan dia ikut, pas bayar dia nggak ikut, bensin dia nggak mau keluarin duit juga, ya. Pas kita ada masalah dia nggak mau terlibat, malah dia menyelamatkan diri. Nah kalau teman ada yang kayak gini nih, ya artinya apa? Benefitnya kecil, ya, benefitnya kecil, gitu. Sementara dia dapat manfaat tuh banyak, ngasih manfaat nggak ada, ya. Nah orang kayak gini biasanya ditendang tuh, ya, itu hukum alamnya. Ya, jadi barang tuh kayak gitu tuh, barang ya, orang kurang lebih sama. Barang kalau kurang manfaatnya dipinggirkan. Coba deh lihat barang di rumah kita tuh. Kalau yang sering kita pakai, kita taruh di depan kita. Jarang kita pakai, kita pinggirkan. Semakin jarang kita taruh di gudang. Ya, benar-benar nggak berguna, nggak faedah sama sekali, masuk tong sampah. Kita nggak mau lihat lagi sudah. Barang seperti itu, orang seperti itu. Ya, nah jadilah manusia-manusia yang apa? Yang besar manfaatnya, luas manfaatnya. Nggak usah ngomong muluk-muluk tentang bangsa dulu. Udah, yang simpel aja. Ya, kita cek yang simpel aja dulu. Kita lihat yang simpel aja dulu. Apa itu mitra kita? Ya, berapa profit yang kita terima, balikkan semuanya. Ya, bahkan lebih gitu. Karena kalau sekedar berimbang aja itu ya kayak pedagang rata-rata. Kita kan pedagang tapi mukmin. Mukmin ya harus memberi nilai tambah. Ya, kita memberikan manfaat yang lebih besar. Alhamdulillah sudah ini ya. Ustaz sudah ready, udah jam 10 sekarang. Boleh di ini yang Ustaz di unmute coba. Assalamualaikum Ustaz. Itu Ustadz berada di ruang waiting tadi ya, boleh dimasukkan kembali, boleh? Boleh Ustadz dihadirkan kembali? Tadi lift dulu Mas, ini mau atur untuk masuk lagi Mas, sedang di lock meeting Mas. Ya, di ruangan waiting coba. Ya, jadi nggak main-main ya, makanya setiap kali kita terima transferan gitu ya, keuntungan yang kita dapatkan di BP ya, itu kita cek ya diri kita. Apakah kita sudah punya manfaat yang optimal buat mitra-mitra kita, buat tim kita gitu. Ya. Jadi gabung di BP ini satu sisi mudah ya, mudah gitu. Tapi udah gabung ya, itu ada pertanggungjawaban yang luar biasa besarnya gitu. Makanya orang-orang yang siap untuk ini ya ayo gitu. Tapi kalau rasa-rasanya nggak siap membina, wah ini masalah ini. Kita pikir ya bukan di BP cocoknya, ya. Di sini juga hadir ya mitra-mitra dari TK Khalifah ya, alhamdulillah dari berbagai macam kota. Sudah berhasil beliau masuk? Belum Mas, bentar lagi dibenerin Mas Ahmad. Ya, saya WA beliau ya. Oke. Nah, saya menganggap ya kayak BP ini memang ya benar-benar ya kayak medan jihad saya gitu. Ya, dan saya berharap teman-teman juga seperti itu. Ya, jadi bagaimana membina mitra, memperlakukan mitra ya. Terus juga kalau misalnya kita punya konsumen ya yang interaksi sama kita, apa arti jihad? Ya jihad itu kan artinya kesungguh-sungguhan ya, mujahadah gitu kan asal katanya. Ya jadi kesungguh-sungguhan total gitu. Kita medan jihadnya di sini gitu. Karena kita pengusaha, karena kita pedagang, ya sudah ini medan jihad kita gitu. Nah, jadi ya sudah buktikan gitu ya bahwa memang kita sungguh-sungguh dalam bisnis ini. Ke mitra total ya pembinaannya ya, jangan asal-asal gitu. Benar-benar total ya dalam pembinaan ya. Kalau memang ada masalah di mitra kita, berarti kita itu yang dipanggil ya untuk menyelesaikan itu. Ya, total beneran gitu. Ya, entah dia masalah finansial, entah dia masalah keluarga, masalah kesehatan, kita yang berusaha berpikir keras ya bagaimana masalah ini bisa tersolusikan
ya, tersolusikan. Manusia itu dia tidak bisa menolak manfaat, tidak bisa menolak solusi. Jadi kalau dikasih manfaat, dia pasti demen. Dikasih solusi, pasti demen. Ya, Imam Ghazali mengatakan itu manusia adalah budaknya kebaikan. Jadi kalau dikasih kebaikan pasti ngikut, gitu. Ya, jadi gimana tadi kabarnya? Ya, jadi misal ya kayak ada nih ya, ini dua-duanya Muslim gitu, ya, dua-duanya Muslim. Yang satu sholat gitu, ya, ini juga sholat gitu. Nah, yang ini sholatnya sampai tahajud sampai duha gitu. Tapi saya satu pelit, ya, pas nongkrong sama teman jarang traktir, gitu, berharap ditraktir terus, ya. Nah, yang ini dia sholat doang, tahajud nggak pakai, ya, duha nggak pakai, 5 waktu aja dipegang sama dia. Tapi kalau ketemu teman ini royal dia, ya, traktir, kalau keluar kota juga bawa oleh-oleh, gitu kan, walaupun kecil-kecil, gitu, ya. Nah, kemungkinan besar orang rata-rata akan berpihak ke sini, ya, kemungkinan besar seperti itu. Manusia adalah budak kebaikan, kata Imam Ghazali. Sama juga, ya, kasus kayak ini juga. Ini sama-sama sholat nih, gitu. Tapi ini jarang senyum, ini suka senyum, pasti ini disukain orang, gitu, ya. Nah, ini dari hal yang kecil saja sampai hal yang besar ini terjadi, pola ini terjadi, gitu, ya. Nah, perlakukan ya, letakkan ya hal-hal seperti ini ya pada pembinaan kita, gitu. Kelebihan BP ya, kenapa kita nih ya di BP ini ya alhamdulillah ya solid gitu ya, orang-orang juga penasaran dengan kita gitu ya. Kita kelebihannya nomor satu adalah di pembinaan. Produk yes ya bagus gitu ya. Yang lain-lain juga insya Allah oke gitu. Tapi kita punya satu hal ya yang sangat unggul, apa itu pembinaan. Bagaimana Ustadz sudah jadi co-host? Ini ada iPhone Ustadz. Ya. Ibu, ready Mas Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Ya, tafadhol Ustadz. Kami duduk sebagai peserta insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan di mimbar khutbah. Ini berarti sangat penting. Apabila di BP ada pengumuman dari Pak Ipo yang harus disampaikan tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan. Berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini agak sulit diterima akal sehat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa pencitraan. Wala tattabi, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya. Berarti ada orang Islam, agamanya Islam tapi matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kekafiran, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan pintu masuknya makanan haram biasanya dari niaga, dari dagang. Nah, maka ini tepat sekali, komunitas kita ini komunitas pebisnis. Allah tidak melarang berdagang. Tidak. Allah tidak melarang kita menjadi pebisnis. Bahkan Rasulullah itu pebisnis. Rasulullah itu pedagang. Coba buka sejarah hidup Rasulullah. Awal-awal beliau remaja, beliau adalah pedagang. Nabi dan Rasul pun sebelum yang lain-lain itu, dari 25 Nabi dan Rasul, umumnya mereka menjadi pedagang sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Berarti dagang itu memang pekerjaan yang sangat berat
karena dia perlu kejujuran. Saya dengar tadi Pak Ipo luar biasa penjelasannya. Nanti kita lanjutkan ya. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kaffah. Nah, secara total. Tadi disampaikan ya, kita bukan dai, kita bukan ulama, tapi kita bisa beramal dengan berdagang. Kita bisa beramal dengan berbisnis, ya. Nah, maka dikatakan kaffah. Jadi Islam ketika sholat, Islam ketika puasa, Islam ketika umroh, dan Islamlah ketika kalian berbisnis atau berniaga. Dengan cara apa? Nah, inilah yang kita akan bahas pada taklim kita kali ini ya. Nah, berniaga, berbisnis, ya. Insya Allah selain berniaga kita dapat pahala. Seperti yang dikatakan Pak Ipo tadi. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak motivator kita, Bapak Ipo Santoso, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bertanya kepada kita. Ya, artinya bukan Qurannya sebagai fisiknya benda Quran itu, tetapi isinya. Yang artinya Allah sendiri yang bertanya kepada kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian perniagaan yang tidak pernah rugi dan jauh dari azab Allah. Subhanallah. Allah bertanya, Sa'ad, mau enggak kau saya tunjukkan niaga, bisnis, tidak pernah rugi dan jauh dari azab Allah. Kira-kira kalau semua yang hadir kurang lebih 1000 ini, saya tanya, mau enggak berbisnis Pak yang tidak pernah rugi? Mau kira-kira? Pasti mau. Ini luar biasa. Ada orang tidak pernah rugi, tapi dekat dengan azab Allah. Ada orang berdagang, untung terus. Memang dia untung terus, tapi azab Allah menanti. Ini luar biasa. Tidak pernah merugi, untung terus, bahkan hebatnya lagi, jauh dari azab Allah. Sebagai orang beriman, pasti jawabannya mau. Pasti mau. Nah, menurut Al-Quran yang saya bacakan tadi, ada 3 syaratnya. Ya, lebih susah syaratnya masuk caleg. Ini cuma 3 syaratnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil. Mau enggak saya tunjukkan kalian sebuah niaga, bisnis, dagang yang tidak pernah rugi dan jauh dari azab Allah. Syaratnya 3. Yang pertama, tu'minuna billah. Nah, beriman kepada Allah. Ini syarat pertama, motivasi kita itu berniaga, masuk dalam BP ini, motivasinya apa? Iman. Ya. Apa itu iman? Nah, kalau iman itu diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita pahami iman sejak kita SD. Yakini, ucapkan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, banyak di antara kita imannya dalam berbisnis hanya dalam hatinya, hanya diucapkan, tapi tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bagaimana menipu dalam pembeli, menipu dalam berniaga. Oh, itu haram. Benar enggak? Iya, haram. Tapi ternyata dalam berniaganya dia praktekkan itu yang nipu. Berapa harganya ini barangmu? 10.000. Wih, mahal betul. 9.000 bos. Itu aja modal saya kasih kamu. Karena kita sama-sama di BB, saya kasih kau modal. Padahal sudah ada untungnya 1.000. Yang 1.000 itu haram. Kenapa? Karena dia sudah menipu pembeli. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana itu riba? Satu di antaranya menipu pembeli. Baru enggak ini barangmu? Baru hari ini saya dapat ini. Padahal sudah dapat 2 bulan yang lalu. Itu sudah nipu. Nah, maka iman. Kadang-kala ketika kita berbicara iman ini, kita langsung klaim, oh iman mah gampang Ustaz. Saya ini beriman kepada Allah. Maaf. Ngaku beriman itu gampang. Tapi yang sulit adalah diakui sebagai orang beriman. Contoh,
Pak Ipo kenal Sandiaga Uno, orang Sulawesi. Kenal. Kenal kan? Kenal insya Allah. Kenal. Itu masih sepupu satu kali sama saya. Masya Allah. Ngaku bos. Saya ngaku. Pak Ipo mulai mikir tadi, kok jauh benar. Sandiaga Uno cakep, ini Ustadz Dasat hancur mukanya, kan mulai begitu kan. Itu ngaku. Setelah dicek, Pak Sandi, katanya Pak Sandi sepupu sekali dengan Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Namanya aja tidak pernah ku kenal. Dengar, pasti bohong itu. Ngaku gampang. Tapi yang sulit adalah diakui. Saya ngaku dengan saudara, dengan Pak Ipo. Gampang. Tapi setelah dicek, betul tidak saudara Dasat? Namanya baru aja ku dengar. Saya beriman kepada Allah. Oke, ngakunya. Saya beriman dalam berbisnis. Iya ngakunya. Tapi benar enggak cara menjalankan bisnismu itu diakui oleh Allah? Ini yang jadi masalah. Nah, maka silakan berbisnis, silakan jadi pengusaha, silakan jadi pedagang, silakan jadi agen, silakan jadi pejabat, silakan jadi tentara, polisi, apa saja. Dengan catatan motifnya tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berniaga beriman kepada Allah, maka dia tidak akan melihat orang lain sengsara sementara dia sukses. Itu bisnis yang bagus. Jangan sampai kita menyengsarakan orang lain, kita mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi menyengsarakan orang lain. Itu bukan bisnis yang berniaga lillahi ta'ala. Maka beriman bukan sekadar diucapkan, diyakini, tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukumnya jilbab? Wajib dong. Kenapa belum jilbab? Aduh, belum dapat jodoh Ustaz. Kalau saya pakai jilbab muka saya hancur Ustaz. Ini berarti imannya baru 2/3. Belum lagi sempurna. Jadi berniaga apa saja silahkan dengan catatan motifnya lillahi ta'ala. Nah, boleh jadi sama jualan kita. Boleh jadi sama barangnya. Boleh jadi sama teknik promosinya. Tapi demi Allah, ada yang gara-gara dagangan itu dia masuk surga, sementara ada yang dagangan yang sama tersebut dia masuk neraka. Tergantung niatnya. Saya kasih contoh, ini pentingnya ini niat. Keikhlasan dalam berniaga. Ada 2 orang murid dengan guru yang sama. Diberikan ilmu oleh gurunya, sama ilmu yang diterima. Setelah tuntas ilmu dari gurunya, lalu gurunya berkata, "Nak, semua ilmu yang saya miliki sudah kau miliki. Kau turunlah, amalkan itu ilmu dengan hiduplah kau dengan ilmuku." Turun 2 orang santri. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang jadi pedagang dia jadi dagang sembako. Yang tukang kebun dia tanam ubi, sukses tanam ubi. Begitu dia panen dia ingat gurunya. Saya bisa bertanam ini karena ilmu dari guru saya. Dia ambillah ubinya yang paling baik, lalu dia masukkan dalam karung, dia pikul naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabar nak? Alhamdulillah guru. Setelah saya keluar dari pondok, saya bertanam. Ini ada hasilnya. Mudah-mudahan berkah guru. Ini hasilnya saya hidangkan ke guru. Gurunya berkata, "Ih, bagus sekali sih Pak Muna. Bawa dalam ke istri." Dia bawa lah ke dalam ibunya, istrinya Pak Guru. Sudah itu, guru, saya pamit izin dulu. Kata gurunya, "Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Duduk kau di situ." Duduk. Masuklah ini guru ke dalam istrinya. "Bu, apa dikasih itu murid kita? Dia datang kasihan. Dia bawa ini ubi, dia pikul lagi jalan kaki. Apa kita kasih dia pulang?" "Tidak ada Pak." "Kau carilah. Masa tidak ada, kasihan dia jalan kaki pulang ini tidak ada dia bawa." "Tidak ada Pak, kecuali itu ada kambing kemarin dia bawa Pak Camat." "Oh ya sudah, kasih aja itu kambing. Saya kolesterol, tidak butuh kambing. Kasih itu kambing." Nah, dikasihlah kambing. Pergi tadi bawa apa? Pergi bawa apa? Bawa ubi. Pulang bawa kambing. Bawa kambing. Di perjalanan ketemu sama teman yang pedagang. "Assalamualaikum guru." "Assalamualaikum teman." "Waalaikumsalam." "Dari mana kau bos?" "Saya dari rumahnya guru tak ini." Kenapa ada ku bawa kambing?" Dia bilang, "Itu kasih yang baiknya itu guru tak. Ku bawakan ini kambing, nak kasih ke ubi." Ku bawakan ubi, nak kasih ke kambing. Subhanallah. Wih, langsung tak jalan kalkulatornya di pedagang. Ya, namanya pedagang kan untung rugi. Jalan langsung kalkulatornya. Ini aja ubi dia bawa dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Oh, dia pulang ke rumahnya. Ambil open cup mobilnya, dia isi sembako.
Ada gula, ada beras, tepung, terigu, telur. Udah bawa naik ke gurunya. Satu mobil sembako. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Guru, setelah saya keluar dari pesantren, saya jadi pedagang. Ini ada dagangan saya, guru. Semoga dinikmati dan berkah. Wih, baik sekali sifatmu, nak. Cerita-cerita. Guru, saya mau pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu, nak. Duduk. Masuklah ke gurunya nih. Dalam hatinya nih murid, alhamdulillah, apa sudah saya ini dapat sudah nih. Masuk ke istrinya. Bu, apa dikasih ini murid tak? Dia bilang, tidak ada, Pak. Masa dia pulang kosong? Tidak ada, Pak. Kecuali itu, ada kemarin dibawa ubi temannya. Nah, itu. Dia bilang, ya sudah, kalau begitu kasih saja itu ubi. Tadi dia pergi bawa sembako, pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Ini karena dia tidak ikhlas. Sama juga kita di BP sini. Sama barang kita, sama teknik promosi kita, sama ilmu yang kita pakai, sama harga. Tapi demi Allah, ada yang dagangannya itu membuat dia gampang masuk surga, tapi tidak sedikit yang membuat dagangannya itu masuk neraka. Nah, inilah pentingnya pengajian. Jarang-jarang, Pak, orang yang punya usaha seperti ini selalu bikin pengajian. Jarang, Pak, bikin pengajian bulan begini. Dan hebatnya nih pengajian, Pak, saya belum ceramah, saya sudah ditransfer honor. Ini yang membuat saya terbebani. Luar biasa. Jadi, luar biasa. Berniaga lillahi ta'ala. Atas iman. Insya Allah, hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau Bapak berniaga iman sebabnya, berniaga karena lillahi ta'ala, semata-mata Allah, Anda ingin ridanya Allah, tidak mungkin Allah sengsarakan niaga Anda. Tidak mungkin. Jadi kalau ada yang agak susah hidupnya, susah jalan niaganya, maka tidak usah carahkan siapa-siapa. Lebih baik, ayo koreksi. Gimana cara saya selama ini? Apa sesuai dengan aturan-aturan iman? Nah, satu. Yang kedua, syarat yang kedua. Pertama tadi, kalau kau, kata Allah, kalau kau mau sukses, niagamu tidak pernah rugi dan kau jauh dari azab Allah. Yang kedua, tu'minuna billah wa rasulihi. Beriman kepada Rasulullah. Saya beriman kepada Rasul. Betul. Tapi mana konkretnya beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul itu, satu, ikuti sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana Nabi berdagang? Dagangnya Nabi ini agak berat. Tapi paling tidak mendekatilah. Kalau Nabi ditanya ketika beliau jadi pedagang, maka diberi gelar diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Ya, sampai detik ini tidak ada satu lembaga pendidikan pun yang mengeluarkan sertifikat sarjana ini atau alumni ini dapat dipercaya. Tidak ada. Tapi Rasulullah diberi gelar oleh masyarakat Al-Amin, yang terpercaya. Beliau kalau ditanya, ya Muhammad. Jadi Muhammad itu kan pegawainya Khadijah. Ya Muhammad, berapa kau jualkan itu sarungmu? Kata Rasulullah, waktu belum jadi Nabi, kata Muhammad, ini saya dikasih modal sama Khadijah 40 dirham. Terserah, mau beli modal boleh, mau beli untung, saya untung sedikit juga tidak apa-apa. Lebih bagus lagi. Coba, ada enggak pedagang seperti sekarang? Saya kira jarang. Makanya jangan salah, jangan heran ketika ada orang banyak pedagangannya, tapi begitu sukses berdagang, tidak ada bisa dia konsumsi. Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang semua. Padahal tabungannya miliaran. Salah satu sebabnya karena berniaganya tidak berdasarkan apa yang diajarkan iman dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Silakan dagang, tapi ikuti. Satu, sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua adalah mencintai warisannya. Mencintai pewarisnya. Apa warisnya? Tak lain adalah al-ulama'u warisatul anbiya. Ketika Anda berdagang, minimal di dalam nomor kontak handphone kalian, di dalam kontak nomor handphone Bapak Ibu sekalian, ada nomor kontak ustadz atau ulama di dalamnya. Kenapa? Ketika Bapak bingung soal halal haram, tanya itu ustadz. Ustadz, bagaimana ini? Ya, maka wujud konkretnya ketika Anda cinta kepada Rasulullah, satu, mengikuti sunnah-sunnahnya. Dua, mencintai para pewarisnya. Al-ulama warisatul anbiya. Pewaris para nabi. Bagaimana caranya? Sesuatu yang tidaklah berlebihan. Ketika Anda dapat untung, telepon Ustadz Dasat. Ustadz, ya
Saya dapat untung ini Ustaz. Gimana kalau kita ngopi-ngopi pagi ini Ustaz? Saya yang traktir Ustaz ngopi kali ini. Itu salah satu cara menghindari bala dalam berniaga. Bersedekah. Rasulullah dapat untung tidak dimiliki sendiri, tapi dia cari orang yang bisa menikmati keuntungan itu. Coba amalkan ini. Hakul yakin. Tidak mungkin Anda sengsara, tidak mungkin Anda bangkrut kalau Anda berniaga mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, yang ketiga, kalau cinta kepada Rasul, yaitu banyak-banyak menyebut namanya. Dulu waktu saya jatuh cinta Pak Ipo, jangankan saya lihat wajahnya itu cewek, saya dengar saja namanya itu orang di Bugis bilang dum-dum gled. Itu dum-dum gled, itu domba gled. Jangankan saya lihat wajahnya, saya dengar saja namanya. Wih, ada yang dengar nama cewek saya bergetar ini. Ya, sebut orang yang kita cinta, menggetarkan hati kita. Maka ketika kita mencintai kepada Rasul, banyak menyebut namanya. Bagaimana banyak menyebut namanya? Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Tidak berlebihan. Ketika Anda di toko, ketika Anda mau pergi berjualan, ketika Anda ingin memasarkan dagangannya, tapi Anda duduk bersalawat dulu kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Ingat, Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menaikkan ibadah haji. Allah perintah kita sholat, Allah tidak pernah mendirikan sholat. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik sholawat. Nah, kemudian ini yang kedua, karena waktu yang sangat terbatas. Pertama tadi beriman kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mencintai Rasulullah. Dan yang ketiga, yaitu watujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan agama Allah. Ini kesalahpahaman kita. Jangankan non muslim, muslim sendiri yang ada di benaknya, ketika bicara jihad yang ada di benaknya pedang, ketika bicara jihad yang ada di benaknya tombak. Tapi jihad adalah cari nafkah. Anda cari nafkah, punya anak, cari nafkah. Sayang seribu sayang, sekarang ini banyak suami menjadi beban istri. Orang di Makassar bilang suami panrasu-rasu. Ya? Istrinya yang cari nafkah. Padahal itu tanggung jawab suami. Suami seperti ini membelakang Rasulullah melihat Anda kelihatan di akhirat. Mestinya seorang suami termotivasi. Saya mau jihad Ustaz, tidak usah ke Palestina. Saya mau jihad Ustaz, tidak usah ke Israel lawan-lawan orang Yahudi. Mau jihad, nafkahi anak istri. Itu jihad. Anda punya istri, punya anak, keluar rumah, selesai sholat subuh, keluar rumah, jihad cari nafkah. Keringat-keringat Anda cari nafkah adalah jihad. Langkah-langkah kaki Anda adalah jihad. Tinggal luruskan yang tadi. Gimana prakteknya Ustaz? Kan ini seperti Pak Ibu katakan tadi, gampang kita bicara, tapi prakteknya, mana prakteknya? Ya, nah, cari nafkah itu jihad. Mana prakteknya supaya dia jihad? Nah, Anda sebelum keluar rumah, wudhu dulu. Sudah wudhu, pakaian yang islami. Ya, kalau Anda seorang muslim, pakai gamis. Saya kemana-mana pakai gamis seperti ini. Dan saya terhindar dari dosa. Kalau saya pakai peci, cewek begini, songkok putih, pakai gamis, pakai sarung, saya keluar, lihat cewek cantik. Saya paling jaga mata, Pak. Kenapa? Saya Ustaz, meskipun mau sekali dilihat, Pak, namanya barang bagus, pasti kita mau lihat. Lihat sedikit aja. Sudah, Pak. Kita pakai, maka, ya kan, cukup lihat sedikit saja. Sudah. Makanya ini cewek-cewek juga, mari kita kerjasama, bos. Ya, cewek-cewek ya. Kami laki-laki jaga mata, kalian Anda cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati kita jaga mata, kalau kalian berkeliaran gentayangan, kelihatan aurat, habis kami. Kata anak mahasiswa saya dilihat. Dosa tidak dilihat. Barang bagus. Jadi gimana caranya? Kerjasama. Nah, supaya langkah-langkah kita jihad, sudah kita pakaian islami, sudah wudhu, lengkapi dengan sholat duha, 2 rakaat saja Pak, paling 10 menit. Selesai Bapak berdoa kepada Allah. Ya Allah, ada anak istri saya. Engkau yang mengatur rezeki saya Allah. Engkau wajibkan saya berusaha, maka saya akan berusaha ya Allah. Hasilnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, mudahkan rezekiku hari ini ya Allah. Tambahkan penghasilanku hari ini ya Allah. Supaya saya bisa membantu dan membahagiakan istri saya ya Allah.
Lalu keluar. Sebelum keluar rumah Anda duduk dulu menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu keluar pintu, sebelum keluar pintu kaki kanan, sebelum melangkah kaki kanan, maka Anda baca dulu. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Jihad fisabilillah. Sayang, seribu sayang, sekarang banyak lelaki yang menjadi beban istri. Coba lihat Rasulullah. Ya, tidak cukup kita hanya berdoa. Enggak. Saya juga tidak sepaham dengan laki-laki atau suami yang tinggal saja di rumah, sholat duha 8 rakaat, berdoa setengah jam, sudah itu ngaji, lalu dia minta rezeki, ya Allah murahkan rezekiku. Tidak salah, tapi itu tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah kalau berdoa pasti dikabulkan. Tapi apa Rasulullah cuma tinggal di rumah? Tidak, beliau berdagang. Apakah Rasulullah tinggal saja di rumah, minta ya Allah menangkan saya dalam peperangan? Tidak, beliau ikut berperang. Bapak berdoa, tidak mungkin duit turun dari langit-langit. Ya Allah, murahkan rezekiku. Tiba-tiba turun duit. Film kartun itu, bos. Itu kan? Tapi sudah ikhtiar, sudah berdoa, ikhtiar, hasil tawakal ila Allah. Itu orang Islam. Harus cari nafkah. Gimana Ustaz? Kalau ada perempuan cari nafkah, suaminya hanya tinggal di rumah, maka ini laki-laki tidak akan mendapat pahala rumah tangga. Kalau istrinya cari nafkah, maka dia mendapat istri ini pahala sebagai kepala rumah tangga. Lalu dia urus anak-anaknya, maka dia mendapat pahala ibu rumah tangga. Andai saja dikalkulasi, andai saja diangkakan. Pahala sebagai kepala rumah tangga 5, pahala sebagai ibu rumah tangga 5, maka karena ini suami tidak mengerjakan kewajibannya, maka pahala yang 5 tadi ini diambil oleh istrinya, sehingga suaminya nanti tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Maka dengan catatan ibu kalau keluar rumah harus tetap izin sama suami. Mentang-mentang ibu cari nafkah tidak menghargai suami, tidak boleh. Karena ada 4 tipe perempuan yang menjadi penghuni api neraka. 1, istri yang suka memaki suami. Boleh ibu kecewa sama suami, tapi tidak boleh maki-maki. Saya kecewa bang, kamu kepala rumah tangga, tapi kok kamu tidak nafkahi kami? Boleh, manusiawi ibu marah. Tapi kalau ibu memarah lalu dia mensumpahi, apalagi memaki, menghina suami, itu jadi dosa. Goblok memang kau, suami macam apa kau, sama aja mama beleng-beleng kamu ini. Ini sudah dosa karena menghina, melibatkan orang tuanya. Kemudian istri yang perempuan yang kedua menjadi penghuni api neraka adalah yang membebani suami melebihi tanggung jawabnya. Kalau suami gaji 3 juta per bulan, ibu tidak usah gaya-gaya hidup 5 juta per bulan. Kalau suami gajinya 5 juta per bulan, ibu tidak usah beli handphone yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kamera? Nah, cuma 1 suamimu. Ya, memangnya itu 3 kamera kamu pakai semua kalau kau foto suami, yang lebih baik belinya yang 3 supaya kalau kau foto kasih terang lampunya. Supaya cerang cahaya suami ya. Yang ketiga, istri yang menjadi penghuni neraka adalah yang memamerkan auratnya di depan laki-laki lain. Dan yang keempat, yang tidak mendirikan sholat. Tapi demi Allah, suami yang mengabaikan tanggung jawab istri kepada istri dan mencari nafkah, kata Nabi, falaisa minni, bukan umat. Masya Allah. Dalam sejarah, Rasulullah pernah mencium tangan sahabat yang bukan sahabat dekat, bukan sahabat pilihan. Tapi dicium tangannya oleh Rasulullah. Siapa gerangan? Beliau pergi jalan, tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki lusuh. Lalu dijabat tangannya. Kasar tangannya ini laki-laki. Kenapa ini? Kerjaan saya ya Rasul, menumbuk batu. Pecah-pecah batu, lalu saya jual. Nah ini tangannya merah, melepuh berdarah-darah. Lalu Nabi mencium tangan ini, kata Nabi, inilah tanganmu yang memudahkan kamu akan masuk surga kelak di akhirat. Subhanallah. Jadi bapak-bapak yang menyaksikan ini, cari nafkah. Hidup istri. Istri saya tidak sholat, bukan urusan kita lagi, soal lain lagi itu. Yang penting, kewajiban kita menghidupi. Dengan catatan, ini syarat cari nafkah. Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, jadi bapak mau cari nafkah syaratnya 3. Halal, 1 halal. 2, baik. 3, banyak. Allah tidak melarang banyak, tapi banyaknya ini nomor 3. Jangan dibalik. Banyak nomor 1, halal haram nomor 17. Akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau Anda menghalalkan segala cara dalam niaga, bisa jadi secara logika, secara ilmu teori, Anda mendapat banyak keuntungan, tapi jauh dari berkah Allah. Yang membedakan kita orang beriman di niaga ini,
Ya, dengan yang tidak, kalau kita mencari nafkah dalam mencari ridha Allah. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang iman itu kepada Allah, dia berniaga, mereka mencari yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu sama dengan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waktu 15 menit, kita persilahkan untuk bersharing atau berdiskusi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iman, mau bertanya Mas Iman? Mas Iman, Dias mau bertanya, Dias? Silakan. Ya, Ustaz. Ini ada Ya. titipan pertanyaan Ustaz. Jadi kalau misalnya, misalnya suami kurang cari nafkah Ustaz, tapi kurang sungguh-sungguh gitu ya. Kurang sungguh-sungguh gitu. Nah, terus sementara kan istri ini kan wajib taat pada suami. Mau negur tuh nggak enak, Ustaz. Nah, ini bagaimana ya? Paling pas solusinya seperti apa, Ustaz? Paling pas ajak dia cara ini. Jadi kalau ada suami yang tidak bersungguh-sungguh, dia sudah cari nafkah tapi tidak maksimal. Ya, salah satu ciri profesionalisme itu fokus atau maksimal. Kenapa orang Islam ketika sholat 5 waktu itu harus menghadap ke kiblat? Kenapa? Ya, itu salah satu pesan sosialnya adalah ketika Anda bekerja fokus satu arah. Fokus itu maksimalkan segala kekuatan. Itu bahasa kalau dalam namanya khusyuk. Nah, maka ketika Anda bekerja maksimalkan. Kalau kita kalkulasi ya sebuah angka, ya kira-kira dia punya kekuatan 5. Cuma dia cari nafkahnya cuma pakai 2. Ya wajar. Nafkahmu karena tidak maksimal, ya rezekimu juga tidak maksimal. Maka profesionalisme itu dia maksimalkan. Fokus konsentrasi. Ya, bagaimana menegurnya? Kan susah ini menegur kalau istri mau menegur suami, agak susah. Ini kepala batu. Kadang-kala ini suami ini egonya tinggi. Kenapa dia bilang saya kepala rumah tangga, saya suamimu, hargai dong saya sebagai suami. Benar, Bapak harus dihargai, tapi Bapak juga harus menunjukkan sebagai suami yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara menegurnya? Maka adakan pengajian. Ya, gimana caranya Ustadz? Baring-baring ya. Lagi baring-baring nih. Sudah baring. Ya. Untuknya dasar latih. Ya, judulnya kewajiban suami kepada istri. Ada itu ceramah saya judulnya kewajiban suami kepada istri. Ibu nonton suami sana ya, arahkan sedikit monitornya ke suami. Oh begitu pura-pura, pura-pura dengar begitu. Biarlah ini handphone yang nasihati suami. Lalu setelah itu ikhtiarnya, konkretnya. Tapi ada faktor kedua, hidayah itu datang dari Allah. Maka ibu sholat hajat jam 3 dini hari, ibu bangun minta tolong kepada Allah. Ya Allah yang memberi hidayah. Berikan hidayah kepada suami saya Allah. Lembutkan hatinya dalam menerima kebenaran ya Allah. Bimbing suami saya Allah. Ibu menangis curhat. Cuma kadang-kala ibu-ibu sekarang ini kan curhatnya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Ngapain cerita di medsos? Bangun sholat tengah malam. Minta pertolongan kepada Allah. Raih janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintaku kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Luar biasa. Ya, jadi ibu konkretnya dengarkan dakwah. Sudah dengarkan dakwah, ibu bangun sholat tengah malam. Makin berat nasihati suami, makin berat usahanya. Kalau biasa-biasa saja, cukup usahanya doa dalam 5 waktu. Tapi kalau makin berat tantangannya, maka harus makin berat usahanya. Apa itu? Sholat tengah malam. Sholat hajat. Insya Allah. Wallahu a'lam. Siap. Oke. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Ya, Pak. Kalau misalnya kita ini kan konsepnya kemitraan Ustadz. Jadi ada mitra-mitra yang bergabung sama kita gitu ya. Terus misalnya mitra ini ya kita udah ajarin nih misal ilmunya gitu. Tapi mereka mungkin belum praktek ya, terus juga bawaannya ngeluh kan, belum menghasilkan, belum banyak menghasilkan gitu. Ini baiknya gimana Ustadz? Sementara kadang-kadang stok sabar kita juga terbatas nih Ustadz.
Oke. Makanya sabar itu berat. Tidak ada istilah sabar ada batasnya. Ketika masih ada batasnya berarti bukan sabar itu. Nah, biasa kita ngeluh kemudian kita dongkol kalau motivasinya hanya untuk keuntungan dunia. Tapi kalau motivasinya adalah mencari ridha Allah, motivasinya adalah ini ilmu saya transfer ladang amal, hadiah saya kepada dia yang saya menikmati, saya titipkan amal saya kepada dia, maka semakin semangat kita. Transfer ilmu. Kalau motivasi kita transfernya supaya dia cerdas, maka pasti kita stres ketika dia tidak cerdas. Tapi kalau motivasi kita saya transfer ini amal jariah buat saya, semakin saya sering dakwai, semakin sering saya sampaikan, maka semakin baik. Ingat, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Jangankan sudah mentransfer ilmu, jangankan sudah menasehatinya, baru niat saja itu sudah satu pahala. Maka benar yang Pak Ipo tadi sampaikan, kita ini bukan ulama, kita ini bukan pendakwah, maka tidak mungkin kita bisa dapat pahalanya ulama, tidak mungkin kita dapatkan pahala dakwah. Maka pahala yang kita peroleh adalah pahala memberi ilmunya ini, bukan ilmu fikih, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu haji, tapi apa ilmu yang kita berikan adalah ilmu untuk meraih kesuksesan dagang. Ketika dia laksanakan, aplikasikan ilmu yang kita nasihati, maka itulah menjadi amal jariah. Ada 3 amal yang tidak putus-putusnya meskipun sudah wafat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Supaya kita tidak jengkel, supaya kita tidak merasa jenuh, maka motivasinya adalah mengejar amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Sebentar, ini saya cek pertanyaan Ustaz ya. Ini ada yang bertanya. Oh ya, kalau misalnya ini Ustaz, kalau pelanggan misalnya bertanya soal harga modal kayak Rasulullah tadi gitu ya. Rasulullah kan kasih tahu tuh harga modalnya. Apakah bagi kami sekarang ya, bagi kita sekarang itu kewajiban memberitahu soal harga modal ini atau gimana Ustaz? Oh tidak, tadi kan saya katakan sunnah. Kembali kepada definisi sunnah, sunnah diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak menjadi beban dosa. Ya, nah kalau kita tidak mau menyebutkan modalnya, tidak apa-apa. Tidak menjadi kewajiban untuk menyebut modal, tidak menjadi kewajiban, ya, dan tidak menjadi dosa ketika kita tidak menyebutkannya, ya. Yang penting intinya jangan nipu. Nipu itu maksudnya sudah dapat untung masih dibilangkan ini modal, itu sudah salah. Ya, terima kasih. Ya, siap Ustaz. Kalau boleh tutup dengan doa Ustaz biar tambah berkah. Ya, amin. Mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita niatkan suratul Fatihah ini untuk saudara kita, bapak kita, pembimbing kita, Pak Ipo Santoso beserta keluarga. Dan yang lebih penting, terus Pak berikhtiar untuk terhindar dari wabah. Terutama saudara-saudara kita yang ada di Jakarta. Saya baru menyimak pidato Pak Anies Baswedan, ternyata Jakarta ini semakin kembali lagi, wabahnya makin parah, maka berlindung kepada Allah atas wabah ini. Kita kirimkan suratul Fatihah, mudah-mudahan suratul Fatihah ini Allah melindungi Pak Ipo beserta keluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa khususil Ipo Santoso. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Wabarakatan fil rizki, wabarakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha Kuasa, yang membagikan rezeki kepada kami semua ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan usaha kami ya Allah, lapangkan niaga kami ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih kurang, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang beri hidayah. Berikan hidayah dan pertolonganmu kepada kami ya Allah. Rahmati segala usaha kami ya Allah. Berkahi atas segala niaga kami ya Allah. Lalu jadikanlah kami pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang membolak-balikkan hati, yang mempertautkan hati di antara kami, ya Allah. Persaudarakan kami atas nama iman dan kebenaran, ya Allah. Jangan kau persaudarakan kami atas nama kepentingan sesaat, ya Allah, kepentingan niaga dan dunia semata. Tapi pertautkan kami berpisah dan bertemu karena iman dan percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, keluarga juga Amin. selalu sehat. Amin. Mudah-mudahan Ustadz juga nggak kapok kalau kami undang lagi, Ustadz. Amin, insyaallah. Makasih Pak Ipo ya. Ya, teman-teman, saya mau ingatkan besok kita ada acara apa ya? Saya akan IG live ya bersama Mbak Asma, itu malam ya. Jadi insya Allah ilmunya bagus banget ya tentang kepenulisan, tentang pengaruh juga ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan pengaruh dan kepenulisan. Itu sangat bagus ya kalau teman-teman ikuti ya. Insya Allah tanggal 11 ya, itu besok malam. Jadi Mbak Aisyah kita akan live di Instagram. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya, membawa solusi bagi kehidupan kita, bagi perniagaan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.